warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Septiana Arundewi, NPM 1901010066 dari kelas A semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam, ingin memaparkan materi mengenai ulumul Quran dan perkembangan. Ulumul Al-Quran berasal dari dua kata, yakni kata ulumul dan Al-Quran. Kata ulumul berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata ini yang berarti ilmu-ilmu. Kemudian kata Al-Quran sering didefinisikan sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai pedoman umat Islam. Ulumul Quran menurut istilah sering didefinisikan sebagai ilmu yang mencangkup pembahasan yang berkaitan tentang Al-Quran, baik dari sisi informasi, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tata penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madinah, kemudian hal-hal yang berkaitan tentang Al-Quran. Sejarah lahirnya istilah ulumul Al-Quran melalui proses yang panjang, tahap demi tahap. Ilmu-ilmu yang menjadi bagian ulumul Al-Quran tumbuh dan berkembang. Berdasarkan sejarah, ulumul Al-Quran ditemukan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Hafi fi Ulum Al-Quran yang ditulis oleh seorang penulis yang paling pertama menggunakan istilah Al-Quran, yakni ialah Ibnu Al-Marzuban. Sejarah pertumbuhan ulumul Al-Quran telah terbagi menjadi beberapa periode. Di antaranya ialah pertama, periode abad 1 dan 2, yaitu periode pertumbuhan cikal bakal ulumul Al-Quran. Kedua, periode abad 3 Hijriah. Ketiga, periode abad 4 Hijriah. Keempat, periode abad 5 Hijriah. Kelima, periode abad 6 dan 7 Hijriah. Keenam, periode abad 8 dan 9 Hijriah. Ketujuh, periode abad ke-13 dan 14 Hijriah hingga sampai masa kini. Kemudian ruang lingkup ulumul Al-Quran terbagi menjadi 3. Di antaranya ialah pertama, dirosah mafi Al-Quran, yaitu sebagai kajian yang dilakukan berkenaan dengan materi-materi yang terdapat dalam Al-Quran, seperti halnya kajian tafsir Al-Quran. Kedua, dirosah ma haula Al-Quran, yaitu sebagai kajian yang dilakukan berdasarkan dengan materi-materi yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi lingkupnya di luar materi yang ada di Al-Quran, seperti halnya asbab an-nuzul Al-Quran. Yang ketiga, living Quran, yaitu sebagai kajian yang penerapan dan pengaplikasiannya itu terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian, cabang-cabang ulumul Al-Quran terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ialah pertama, ilmu asbab an-nuzul, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kedua, ilmu tajwid. Melalui ilmu ini, orang akan dapat mengetahui tempat mulai dan tempat mengakhiri bacaan Al-Quran. Yang ketiga, ilmu adab al-tilawah. Melalui ilmu ini dapat diketahui tentang tata cara pembacaan dan sopan santun dalam pembacaan Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.